Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Dwi. Saya sedang bertugas pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Saya Pak Diki Marista, Umurnya berapa Pak? umur 40 tahun. Pekerjaannya apa? Saya sebagai polisi Alamatnya di mana ya Pak ya? di Desa Bungai Kangin. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya mau sunat, Oh anaknya ya Pak ya, umur berapa Pak anaknya? masih umur 6 tahun. Oh ya baik Pak, jadi boleh saya tahu Pak tujuan Bapak melakukan atau mengantar anaknya untuk sunat itu apa ya Pak ya? Oh, ini untuk kepentingan agama. Oh baik Pak, jadi di sini saya menjelaskan sedikit ya Pak mengenai sunat atau sirkumsisi. Jadi di sini nanti sirkumsisi merupakan suatu tindakan di mana menghilangkan sebagian atau seluruh prepusium pada penis anak Bapak ya Pak. Jadi di sini sangat bagus untuk kedepannya karena bisa untuk menjaga kebersihan dari organ genital dari anak Bapak seperti itu. Mungkin anak Bapak akan sedikit tidak terasa sedikit tidak nyaman dan nanti juga akan dilakukan bius yang lokal saja, namun tidak masalah Pak karena keuntungannya lebih besar. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, jadi sebelumnya saya minta persetujuan dengan Bapak bisa menandatangani inform consent terlebih dahulu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini Bapak bisa menyiapkan anak Bapak terlebih dahulu dengan bisa membersihkan organ genital dari anak Bapak dengan air dan sabun juga dikeringkan. Selain itu juga jika anak Bapak cemas bisa ditenangkan karena ini merupakan tindakan yang cukup singkat dilakukan seperti itu Pak ya. Jadi sebelumnya saya juga akan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan sirkumsisi yaitu ada APD berupa handscoon dan juga masker, ada sirkumsisi set, ada kasa steril, ada plester atau hipavik, ada povidone iodine, catgut atau benang absorbel, dan juga jarum jahit, ada lidocaine, spite, dan juga ada duk steril. Baik, setelah menyiapkan alat dan bahan, maka saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural. Baik, saya sudah selesai mencuci tangan 6 langkah prosedural, lalu saya akan menggunakan APD, yaitu berupa handscoon dan juga masker. Baik, saya sudah selesai menggunakan APD, maka sekarang menuju ke prosedur sirkumsisi yaitu dengan teknik klasik atau guillotine. Baik, jadi di sini saya akan melakukan tindakan sirkumsisi dengan teknik dorsum slit atau teknik konvensional. Baik, tindakan yang perlu dilakukan yang pertama yaitu pasien tentunya dibaringkan di bed dengan posisi supinasi dan juga dengan bagian genital yang sudah dibersihkan. Baik, di sini kita mulai lagi dengan tindakan asepsis dengan menggunakan povidone iodine. Dan kita bersihkan area gland penis, dan juga bagian inguinalnya. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari bakteri. Baik, setelah itu kita pasang duk steril. Baik, jika sudah dipasang duk steril, maka kita mulai dengan melakukan tindakan anestesi. Yang pertama, kita ambil jarum dan juga spite. Lalu kita ambil lidocaine, kita aspirasi lidocaine-nya. Baik, sudah. Pastikan tidak ada gelembung. Lalu kita lakukan teknik anestesi dengan blok di bagian nervus dorsum penis dan juga di bagian sekitar frenulum, di mana tekniknya yaitu kita menyuntikkan dengan tegak lurus
sehingga menembus fascia bak seperti sensasi menembus kertas. Jika sudah, kita arahkan ke bagian lateral. Lalu kita aspirasi. Jika tidak ada darah, berarti benar tidak menembus ke pembuluh darah, maka kita suntikkan dari lidokain tersebut. Begitu juga di lateral kiri. Lakukan hal yang sama. Baik, jika sudah anestesi di bagian blok di bagian nervus dorsum penis, lalu kita bisa lakukan anestesi juga di bagian dekat frenulum dengan mengambil bagian ventromedio dari penis. Kita suntikkan seperti ini di dekat dengan frenulum. Baik. Jika sudah, kita pastikan bahwa pasien sudah teranestesi. Baik, setelah melakukan tindakan anestesi, kita lakukan pembersihan lagi, yaitu tindakan asepsis di antara gland penis dari melingkar dari dalam keluar dan juga sekitar penis untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri. Baik, setelah itu kita ambil klem, di mana klem ini bertujuan untuk memisahkan prepusium dari gland penisnya. Seperti ini. Baik, jika sudah, kita pastikan juga tidak ada smegma, atau jika ada smegma kita bisa membersihkannya karena itu dapat membuat penis ini kotor. Baik, setelah itu kita ambil klem, lalu kita lakukan klem di 3 arah, yaitu yang pertama di arah jam 11, lalu di arah jam 1, dan juga di arah jam 6. Nah, baik, jika sudah dilakukan seperti ini, kita bisa tandai ataupun kita bisa memperkirakan bahwa prepusium ini akan dipotong sejauh mana. Jika sudah, kita bisa lakukan insisi di arah jam 12. Baik, pastikan sudah terjadi insisi. Lalu untuk menandai, kita bisa setelah itu kita tidak langsung mengguntingnya ke arah samping, namun kita melakukan penjahitan terlebih dahulu dengan figure of 8 di sini untuk memastikan agar tidak terjadi kelebihan dari ini, tidak terjadi robekan di sini. Kita bisa melakukan penjahitan. Dengan teknik figure of 8 ya. Setelah itu kita bisa gunting. Baik. Baik, jika sudah, maka kita bisa melakukan kembali pemotongan bagian frenulum di bagian
kanan dan kirinya. Kita bisa seperti ini. Baik, untuk di bagian frenulumnya kita tidak terlalu memotongnya, karena di sini merupakan area yang sensitif. Kita hanya memotong di bagian samping-sampingnya saja. Dan ini masih ada ligasi. Baik, untuk menghindari adanya perdarahan, kita bisa melakukan juga penjahitan seperti tadi. Setelah tadi diinsisi di bagian kanan dan kirinya, di sini kita sisakan di bagian frenulum, kita jahit dengan figure of 8. Baik, jika sudah dijahit, kita bisa gunting. Penjahitan juga dilakukan di sekeliling dari penis ini. Kita satukan antara kulitnya dengan penis. Setelah itu, kita bisa lakukan tindakan asepsis lagi untuk memastikan ataupun untuk membersihkan agar tidak ada kontaminasi dari bakteri. Setelah itu, kita bisa tutup dengan kasa steril yang sudah berisi antibiotik topikal untuk menghindari adanya infeksi. Kita fiksasi dengan HIPAFIX. Seperti ini. Baik, kita fiksasi seperti ini. Setelah itu, prosedur dari sirkumsisi sudah selesai, maka saya akan membersihkan alat dan bahan dan juga akan mencuci tangan. Nah, maka prosedural terlebih dahulu. Baik Pak, jadi di sini saya sudah selesai melakukan tindakan sirkumsisi. Jadi di sini saya akan sedikit mengedukasi Bapak untuk nanti bisa disalurkan atau bisa diberitahu anaknya bahwasannya bisa kontrol 3 hari lagi ke sini untuk kontrol lukanya. Saya akan melihat jahitannya apakah sudah kering atau bagaimana, dan saya akan mengganti dari perban tersebut. Selain itu Pak, anaknya bisa diedukasi untuk jangan dulu menggunakan pakaian dalam atau celana dalam yang ketat. Selain itu, setelah melakukan buang air kecil, diharapkan dapat dibersihkan baik penis maupun sekitarannya dengan menggunakan handuk ataupun dikeringkan seperti itu, agar nanti luka tidak basah dan agar nanti proses penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Seperti itu Pak. Di sini saya juga memberikan obat analgetik yang nanti bisa diminum bila anak Bapak merasakan kesakitan. Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga anak Bapak cepat sembuh. Baik, terima kasih.